warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ade Fikri Abdurapi. Di sini saya dari Nespreneur 1, yang dimana di sini saya akan menjelaskan ataupun akan memaparkan terkait hasil ataupun proposal yang saya buat. Yang dimana di sini saya membuat proposal terkait healthcare, yaitu edukasi dan konsultasi kesehatan online berbasis digital. Nah, di sini juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Pak Heri Budiawan MKop, yang sudah membimbing dan memberi sarannya gitu untuk tugas yang saya buat. Nah, di sini saya sendiri Ade Fikri Abdurapi dengan NIM C2314201122, kelas Nespreneur 1. Nah, dari problem yang saya ketahui gitu, yaitu tentang kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hipertensi. Yang kedua, kurangnya kesadaran pola hidup sehat. Yang ketiga, kesulitan akses konsultasi kesehatan. Nah, untuk possible solutionnya yaitu edukasi online, webinar kesehatan, dan juga telekonsultasi. Nah, untuk ide statement gitu, yaitu konsultasi dan edukasi kesehatan berbasis WhatsApp. Yang kedua, ada program pendamping hidup gaya sehat dan layanan konsultasi kesehatan murah dan mudah gitu. Nah, untuk unggulannya yaitu konsultasi melalui WhatsApp dengan respon cepat. Yang kedua, pelayanan personal dan berkelanjutan. Yang ketiga, kombinasi konsultasi, edukasi, dan monitoring kesehatan dalam satu layanan. Nah, tentunya dengan nama atau usaha peluang yaitu healthcare, edukasi, konsultasi kesehatan, yaitu produk yang ditawarkan yaitu e-book atau buku kesehatan digital gitu. Jadi buku kesehatan digital ataupun di handphone gitu, ataupun buku secara offline. Nah, untuk matriks dari analisis SWOT ini yaitu untuk strength, mahasiswa mau keperawatan memiliki pengetahuan kesehatan. Yang kedua, modal usaha rendah. Yang ketiga, dapat dilakukan secara online. Yang keempat, fleksibel waktu. Dan kelima, kebutuhan masyarakat tinggi. Ya, untuk weaknessnya yaitu belum memiliki banyak pelanggan. Yang kedua, pengalaman bisnis terbatas. Yang ketiga, bergantung pada internet. Yang keempat, branding masih baru. Yang kelima, SDM terbatas. Untuk opportunity, yang satu, penggunaan media sosial meningkat, kesadaran kesehatan meningkat, banyak penderita penyakit kronis. Yang keempat, biaya operasional rendah. Dan kelima, pasar luas. Untuk treat, yaitu banyak kompetitor, perubahan teknologi, terus regulasi layanan kesehatan. Yang keempat, kurangnya kepercayaan masyarakat. Dan yang kelima, perubahan tren pasar. Nah, dari kesimpulan dari analisis SWOT ini yaitu total strength atau weakness, total opportunity atau threat, dan berada pada kuadran 1. Nah, untuk strategi yang saya ambil yaitu berada pada kuadran 1. Nah, dari matrik BMC, untuk key partner yaitu puskesmas, klinik, apotek, organisasi mahasiswa. Yang kelima, ada key activities yaitu edukasi kesehatan, konsultasi online, dan pembuatan konten. Yang ketiga adalah value proposition atau keunggulan produk, yaitu konsultasi kesehatan murah, edukasi mudah dipahami, bisa dilakukan dari rumah, dan respon cepat melalui WhatsApp. Untuk customer relationship, yaitu keunggulan pelayanan, konsultasi gratis pertama atau follow up mingguan, dan yang ketiga itu grup edukasi kesehatan. Nah, untuk customer segment, mahasiswa, lansia, pasien hipertensi, pasien diabetes, dan masyarakat umum. Untuk key research, yaitu smartphone, internet, laptop, dan SDM, yaitu SDM yang memiliki kompetensi dari perawat. Nah, untuk alat-alat pendukung yang canggih khusus yaitu WhatsApp bisnis, Instagram, TikTok, ataupun Facebook untuk channelnya itu dari.
Nah untuk kas traktor gitu, nah untuk kuota internet itu senilai 100.000, ada WhatsApp bisnis 50.000, Canva Pro tidak dicantumkan. Untuk promosi Instagram itu 100.000, ada Zoom meeting juga itu 50.000, dan biaya personal lain senilai 50.000. Nah dari total keseluruhan ini yaitu 350.000. Untuk review dari streams gitu, yang pertama adalah konsultasi kesehatan 30 klien kali 15.000 itu senilai 450.000. Ada webinar kesehatan 20 peserta dikali 15.000 yaitu 300.000. Ada penjualan ebook kesehatan juga senilai 300.000. Untuk total pendapatan yaitu sejuta 300.000. Nah untuk reduction plan yaitu yang pertama dari bahan baku produksi gitu. Yang pertama itu identifikasi bahan baku produksi, itu kategori bahan baku ya yang fleksibel yaitu smartphone, internet, kamera, dan Zoom meeting. Nah, spesifikasi itu Android, paket data, desain konten, dan webinar. Untuk jumlah itu satu bulan dan satu akun juga dari Zoom meeting biar satu satu golongan gitu, tidak berbeda-beda akunnya. Untuk biasa satuan dari smartphone itu sudah ada, internet 100.000, Canva Pro 50.000, dan Zoom meeting itu tidak dicantumkan. Untuk biaya keseluruhan ini yaitu 150.000, itu dari internet dan juga Canva Pro. Nah untuk struktur dari organisasi yaitu saya sendiri sebagai owner, ada admin pelayanan, ada marketing digital, ada edukator kesehatan, terus monitoring SDM, dan strategi retensi gitu. Nah tugas utama ini yaitu mengelola usaha, menerima pelanggan dari admin itu kan. Untuk tugas dari marketing digital yaitu promosi. Yang keempat ada edukator gitu kesehatan, yaitu memberi edukasi gitu kepada masyarakat. Dan dari monitoring SDM itu yaitu kehadiran, jumlah pelanggan, kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Dari strategi retensi yaitu reward bulanan, pelatihan digital, dan marketing dan sertifikat penghargaan tim. Dari tanggung jawab yaitu memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan, memberikan pelayanan administrasi, meningkatkan jumlah pelanggan dan brand awareness, yaitu menyampaikan informasi kesehatan yang benar itu dan berbasis evidence. Dari orang ini yaitu mengambil keputusan strategis dan kebijakan usaha dari owner tersebut. Dari admin pelayanan itu mengatur jadwal konsultasi, dari marketing yaitu mengelola akun media sosial, dari edukator yaitu menentukan metode edukasi seperti apa dan materi yang akan disampaikan itu. Dan dari perencanaan keuangan yaitu proyeksi 3 tahunan itu. Yang pertama ada komponen keuangan, pendapatan, harga layanan, jumlah pelanggan, biaya operasional, laba kotor, pajak 10%, dan laba bersih. Data dari pendapatan ini yaitu 12 juta, harga layanan rata-rata 15.000, jumlah pelanggan 800 orang, biaya operasional 4.200.000, laba kotor 7.800.000, pajak 10% 750, dan laba bersih itu 7.020.000. Itu dari tahun 1. Dari tahun 2 yaitu 18 juta untuk pendapatan, harga layanan 18.000, jumlah pelanggan 1.000, biaya operasional 5.400.000, laba kotor 12.600.000, pajak 10% 1.260.000, dan dari laba bersih itu 11.340.000. Itu dari tahun kedua. Dari tahun ketiga dari pendapatan 24 juta, harga layanan rata-rata 20.000, jumlah pelanggan 1.200, biaya operasional 6.600.000, laba kotor 17.400.000, pajak 10% 1.750.000, dan laba bersih dari tahun ketiga itu 15.660.000. Itu terkait perencanaan keuangan. Untuk contoh financial planning
2027 itu jumlah pelanggan 800.000, angka layanan 15.000, pendapatan 12 juta, biaya personal 4.200.000, untuk laba bersihnya 7.800.000. Terus ke tahun 2028 1.000 dari jumlah pelanggan, harga layanan 18.000, pendapatan 18 juta, biaya personal 5.400.000, laba bersih 12.600.000. Jadi untuk dari keseluruhan ini yaitu meningkat 2.000 ataupun 3.000 dari tahun ke tahun. Nah, untuk financial pricing dari harga konsultasi per klien itu 15.000, biaya variabel per klien itu 5.000, biaya tetap bulanan 300.000, biaya jumlah klien per bulan 50 orang, pendapatan bulanan 750.000, total biaya variabel 250.000, dan total biaya bulanan 550.000. Nah, untuk laba bersih dari tersebut itu 200.000. Nah, di sini saya mengambil contoh konten pemasaran yaitu berupa gambar. Nanti saya akan cantumkan setelah video ini. Nah, dari rencana kampanye digital sederhana dari komponen presentasi, yaitu nama brand atau produk, yaitu identitas produk yang dipromosikan, yaitu health care ebook kesehatan digital. Yang kedua, tujuan kampanye yaitu meningkatkan awareness dan penjualan ebook dan mendapatkan 60 pembeli dalam 1 bulan. Untuk segmentasi dan targeting, masyarakat usia 18 sampai 60 tahun yang peduli kesehatan dan aktif menggunakan media sosial. Untuk output dari itu mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga maupun lansia. Dari platform digital yaitu media yang digunakan untuk promosi, Instagram, WhatsApp, bisnis, dan TikTok. Yang kelima, ada konten utama kampanye yaitu jenis konten yang dipublikasikan, poster promosi ebook, video edukasi kesehatan, testimoni pembeli. Ada jadwal posting, itu kalender publikasi konten, tentunya dengan Senin, Rabu, Jumat selama 1 minggu. Untuk strategi customer itu pelayanan kepada calon pelanggan, dan untuk outputnya respon chat maksimal 5 menit, konsultasi gratis sebelum pembelian. Terus ada indikator keberhasilan dari parameter keberhasilan kampanye. Untuk outputnya 1.000 tayangan konten, 100 interaksi, 50 penjualan ebook. Ada simulasi preview atau konten yang diposting, yaitu panduan hidup sehat setiap hari dan caption promosi Instagram. Untuk penutup dari topik ini yaitu evaluasi pelaksanaan kampanye, dan untuk outputnya yaitu tantangan meningkatkan minat pembeli dan konsistensi membuat konten. Nah, mungkin itu sekian dari saya yang bisa saya sampaikan terkait produk yang bisa saya buat gitu untuk kedepannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi wadah, menjadi pembelajaran juga buat saya gitu mengenal bisnis perawat ataupun nurse planner gitu ya. Sekian dari saya, mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.